curahkan Roh Kudus-Mu. Kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa
Shalom. Terus berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua Tuhan urapan roh, hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengerti isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu sesuai dengan apa yang sebenarnya Engkau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya sampaikan, yang bertema, saya pilihkan yang bertemakan, nah, bila kita ditindas atau bila kita mengalami penindasan, ya. Penindasan itu berarti kan sesuatu yang lebih kuat menindas yang lebih lemah, lebih kuat mensolimi yang lebih lemah, yaitu namanya adalah penindasan, ya. Yang lebih kuat menekan yang lebih lemah. Misalnya yang lebih kaya, lebih banyak hartanya, ya, menindas yang miskin. Yang punya kuasa menindas orang yang lemah atau tanpa kuasa atau orang-orang di bawahnya. Yang posisi lebih tinggi menindas orang-orang yang lebih rendah jabatannya atau yang kedudukannya di bawahnya, dan lain sebagainya. Itu penindasan namanya. Jadi kalau yang lebih kuat menindas menekan yang lebih lemah, itu namanya penindasan. Dan orang-orang ditindas ini kadang-kadang ada juga yang mengeluh, saya ini sudah hidup dengan melakukan banyak perbuatan baik, banyak melakukan hal-hal yang baik, tapi mengapa masih juga ditindas orang? Mengapa masih juga hidup saya tertindas? Nah, ini banyak mempertanyakan. Nah, dalam kondisi seperti itu, ada beberapa hal yang perlu kita sebagai orang percaya mengingat-ingatnya, supaya jangan kita salah memahaminya, ya. Yang pertama harus kita ingat, ya, dalam keadaan seperti itu, bahwa pertama, segala sesuatu yang terjadi termasuk yang pada diri kita adalah seizin Allah, alias tanpa seizin Allah sesuatu tidak mungkin terjadi dalam dunia ini, ya. Kita lihat Matius 10 ayat 29-30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu, di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu sudah terhitung semuanya. Artinya Tuhan tahu semuanya, ya. Di bawah kendali Tuhan. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada orang percaya sekalipun, itu adalah seizin Tuhan, ya. Kita baca lagi Yohanes 1 ayat 3. Ini sebetulnya ayatnya berhubungan dengan penciptaan, tapi kita bisa ambil segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tidak ada yang telah jadi, termasuk juga terjadi pada diri seseorang, apakah penindasan, apakah berkat dan sebagainya, kalau tidak melalui Dia. Artinya Tuhan yang berkuasa menentukan, ya. Ini dalam skop yang lebih besar. Tapi perlu diingat, walaupun Tuhan mengizinkan yang terasa tidak enak bagi kita, itu adalah untuk kebaikan kita juga sebetulnya yang Tuhan izinkan. Mari kita baca Roma 8 ayat 28. Jadi walaupun terjadi itu tidak enak, tapi itu sebetulnya untuk kebaikan kita juga, ya. Karena Allah tidak bekerja untuk kejahatan buat kita, tapi untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Roma 8 ayat ke 28. Kita tahu sekarang, kalau belum tahu kita perlu tahu, bahwa Allah turut bekerja, tidak tinggal diam saja, tidak acuh saja, turut bekerja untuk dalam segala sesuatu, termasuk yang gak enak buat kita, termasuk juga penindasan pada kita, ya, kalau diizinkannya. Itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah berarti ngikuti, ya, bukan menentang rencana Allah. Tidak mau ngikuti menjalani rencana Allah, itu semua untuk mendatangkan kebaikan, ya. Jadi kita perlu tahu bahwa Tuhan itu ngatur segalanya dengan yang terbaik,
Kalau dia izinkan itu terjadi gak enak pada kita, itu sebenarnya kedepannya untuk kebaikan kita juga. Dan dalam hal itu Tuhan juga penuh dengan kontrol, ya, tidak dibiarkan begitu saja. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Nah ini kita baca lagi untuk jelasnya 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi saya bacakan banyak ayat supaya kita tahu Alkitab bilang apa tentang hal-hal yang terjadi, bahkan mungkin yang tidak enak pada kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan. Nah, kenapa dibilang pencobaan? Nah, kalau terasa tidak enak, itu berbentuknya pencobaan. Dan kita mengatakan pencobaan yang kita alami. Nah, pencobaan yang kamu alami itu ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Manusia yang mana? Yaitu manusia yang dicobai, manusia yang terima, atau dalam hidupnya terjadi yang gak enak yang Tuhan izinkan itu. Tapi Tuhan kontrol, tidak melebihi kemampuan manusia itu, ya. So Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi kalau Tuhan izinkan, Tuhan sudah tahu bahwa itu tidak akan melampaui kekuatan kita, ya. Ini pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Tuhan tetap bertanggung jawab di sana, mengatur dengan sepenuhnya juga di sana. Nah, bagaimana kita bisa cara mengatakan, kenapa saya makin banyak berdoa, makin banyak berbuat baik, makin banyak melakukan firman Tuhan, kok malah pencobaannya makin besar? Ya iyalah, karena kekuatanmu, kemampuanmu dengan demikian lebih tinggi daripada kalau kamu tidak melakukan perbuatan baik, tidak ngerti firman Tuhan, tidak pernah berdoa, itu kemampuanmu rendah. Jadi jangan mandangnya dari pencobanya saja, malah sebaliknya mestinya. Kalau kita itu pencobanya berat, berarti kekuatan kita diukur Tuhan, kekuatan rohani ya, itu sudah lebih daripada sebelumnya. Jadi sebetulnya dibalik semua itu adalah lebih baik kalau kita tetap bersyukur apapun yang terjadi, ya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, nah itu ya. Jadi kita tahu, karena itu percayalah yang kedua, bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik. Tuhan tidak pernah pakai rencana, pasti Tuhan punya rencana yang baik. Percayalah, karena keterangan yang pertama tadi. Yang kedua kita percaya. Mari kita baca apa kata firman Tuhan di kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Kitab Yeremia pasal 29 ayat ke-11. Ini Tuhan berikan jaminan pada kita, iman kita bisa teguh dan tidak goyah olehnya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, kata firman Tuhan, akunya huruf besar A-nya, berarti Tuhan mengetahui rancangan-rancangan atau rencana-rencana apa yang ada padaku, ya, mengenai kamu. Nah ini, jadi Tuhan punya rancangan buat kita, walaupun kita nggak serasanya ngalami yang gak enak, ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi yang Tuhan rencanakan hari depan yang bukan untuk kecelakaan, untuk mencelakakan kita atau menghancurkan kita, bukan, tapi mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Nah ini Tuhan jamin, berikan jaminan kepada kita agar kita tetap teguh percaya kepadanya. Baca lagi Mazmur 92 ayat 5 dan 6 untuk poin yang kedua ini. Mazmur 92 ayat 5 dan 6. Mazmur 92 ayat 5 dan 6. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Nah di sini kita bisa menilai apakah perbuatan Tuhan itu, apakah pekerjaan Tuhan dalam kita itu selalu yang enak-enak yang buat kita bersorak-sorak secara manusiawi? Tidak juga. Ada juga yang Tuhan izinkan yang sepertinya kurang enak bagi kita, tapi ada tujuan yang baik di sana untuk kebaikan kita. Karena itu kita perlu memahami dengan baik supaya kita bisa seperti penulis kitab Mazmur, memahami dengan baik dan tetap bersukacita. Karena ya, tetap bersukacita, ya. Kenapa? Sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Artinya apa? Tidak begitu sederhana begitu aja, ya. Wah harus yang enak dong, harus yang enak. Tidak, tapi ada rencana, rancangan tertentu. Misalnya, untuk apa semua itu? Kalau terasanya pertamanya nggak enak, terasanya pertamanya seperti menyakitkan, misalnya ditindas orang tadi, ya, untuk membentuk kita, untuk melatih kita, untuk menggembleng kita, terutama menggembleng sikap kita. Apakah bisa tetap bersyukur?
Saya firman Tuhan mengatakan di 1 Tesalonika 5 itu, tetaplah bersukacita dalam segala hal, mengucap syukurlah. Nah, bisakah demikian menggembleng kita, membentuk kita supaya makin mengandalkan Tuhan, untuk mendewasakan kita dan mengerti rencana Tuhan, untuk memurnikan kita menanggalkan kedagingan kita. Itu adalah rencana Tuhan buat kita. Terus kita harus percaya itu rencana yang baik di mata Tuhan. Mungkin di mata manusia dianggap ini kurang mengenakan, tapi di mata Tuhan itu yang terbaik. Kalau kita mau bayangkan, kalau orang mau jadi petinju yang hebat sekali, mau jadi juara, apakah tidak pernah berlatih? Nah, kalau dia berlatih, apakah tidak pernah kena bogem mukanya? Gitu. Tentu kena juga, sakit juga. Kalau misalnya pemain olahraga MMA, nah ini mixed martial art, apa kalau berlatih sebelum bisa jadi juara, apa tidak kena tendang, apa nggak kena piting, apa nggak kena bantingan, apa nggak kena tinju, pasti kena juga. Sakit nggak? Ya sakit lah. Kalau manusia masih darah-daging kena tinju ya sakit lah rasanya. Tetapi itu menggembleng dia, melatih dia untuk menjadi lebih perkasa, dan akhirnya dia bisa menjadi juara. Nah, ini kita perlu tahu dengan baik. Jadi ujungnya Tuhan tidak melihat awalnya saja, tapi juga melihat sampai ujungnya nanti. Itu yang kedua, ya. Itu harus sikap kita, walaupun kita dalam keadaan tertindas waktu itu misalnya, ya. Yang ketiga, walaupun kita merasa tertindas atau ditindas oleh seseorang, tapi janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan pula. Kalau kita anggap itu, ya itu saya tidak salah kok, saya diginikan, sepertinya orang itu jahat, ya sudah, janganlah membalas kejahatan yang kita anggap itu jahat dengan kejahatan juga. So kalau kita ditindas dalam kejahatan pada kita, lalu kita membalas kejahatan, berarti apa? Sama-sama jahat. Dia jahat pada kita jahat juga pada dia. Lalu apa bedanya? Bahkan mungkin bergandengan kita masuk di alam maut api kekal. Nah ini, jadi janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Alkitab jelas mengatakan, Roma 12 ayat 17. Itu Tuhan ajaran pada kita, itu teladannya. Ya waktu dia disalib, dia bilang, oh turunkan Bapak, turunkan pedang malaikat dari surga, bunuh semua orang itu untuk balas kematianku, sengsaraku. Tidak juga. Yesus kan ditindas habis-habisan, saya mati di kayu salib, ya. Tapi tidak demikian juga. Itu teladannya harus kita tiru, karena kita adalah mempunyai teladan Yesus Kristus. Ya, kita lihat mana tadi, Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sebaliknya, lakukanlah apa yang baik. Oh, jelas bedanya. Kita ini orang yang bagaimana? Yang percaya Tuhan, yang meneladani hidup Tuhan Yesus gitu. Kita baca lagi untuk poin ketiga ini, 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang tanpa kecuali. Ya ini kata pesan dari firman Tuhan. Jadi kita bisa menunjukkan kepada dunia kalau gitu, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. DNA-nya seperti DNA-nya Tuhan Yesus, ya. Hidup dengan meneladani Tuhan Yesus. Kalau tidak begitu, ya, maka kita sama aja dengan orang-orang dunia ini, ya, sama aja. Apa bedanya dong? Dan dalam hal itu Tuhan malah bisa dipermalukan. Katanya orang Kristen, katanya melayani Tuhan, katanya hamba Tuhan, kok sama jahatnya. Nah ini hati-hati kalau demikian, ya. Nah, supaya Tuhan tidak dipermalukan. Itu poin ketiga. Poin keempat, kita harus juga bersedia, siap untuk melepaskan pengampunan pada orang bersalah pada kita, ya. Kenapa demikian? Alkitab mengajarkan, Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Nah ini mengampuni, ya. Berapa kali, sampai berapa kali? Artinya batasannya berapa? Sampai 7 kali kah? Nah, itu tanya. Yesus berkata padanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, mereka sampai 70 kali 7 kali. Nah ini, ya, artinya tak terbatas, kasarnya begitu, ya. Kalau kita tidak mau mengampuni, dampaknya kepada kita juga. Kalau kita mengampuni, dampaknya juga kepada kita. Jadi keuntungan kalau mengampuni orang sebetulnya untuk kita sendiri, ya. Sebetulnya saya mau katakan, kenapa? Karena kita baca Lukas 8
ayat Lukas 6 ayat ke-37. Nah, dampak positifnya justru kembali kepada kita, untuk kita sendiri yang mengampuni. Lukas 6 ayat ke-37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Nah, ini berikutnya, ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi kalau kita mengampuni orang bersalah pada kita, maka kesalahan kita di hadapan Tuhan juga akan diampuni. Lebih jelas lagi, mari kita baca Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi kalau kamu tidak mengampuni, Bapakku di sorga tidak mengampuni kamu juga. Lebih jelas lagi, baca di Matius 6 ayat 14. Demikian kata firman Tuhan dalam yang diajarkan ya. Dia menerangkan tentang ajaran doa Bapa kami. Setelah itu dia mengajarkan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi manfaatnya buat kita, ini loh yang terbesar ya. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Waduh, parah kalau gitu dong. Nah, makanya ampunilah orang yang berbuat salah pada kamu, ampunilah orang yang berbuat jahat pada kamu, ampunilah orang yang menindas kamu. Ya, jangan merencanakan pembalasan dendam ya. Nah, lalu terakhir untuk poin ini, pengampunan ini harus kita lepaskan. Kita baca di Markus 11 ayat 25. Janganlah kita mengikuti falsafah duniawi belaka ya. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, nah kita kan kehidupan kita ada kehidupan berdoa. Nah, ini berdoa untuk apa ini? Kalau kita baca, kita lihat lagi ya. Sebentar. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya Bapakmu di sorga mengampuni kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu di sorga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Akibatnya doamu percuma saja ya, tidak didengar, karena penghalang sekali adalah dosa dan kesalahanmu. Tapi kalau kita ngampuni orang, Bapak juga ngampuni kita. Dosa karena kita diampuni, maka doa kita akan sampai kepada Bapak ya. Ini ya kita perlu tahu. Jadi karena itu perlu sekali bisa melepaskan pengampunan ya. Seperti teladan Tuhan Yesus pada waktu disalib, dia berkata terhadap orang-orang nyalibkan dia berdoa kepada Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang penting ampunilah mereka. Nah, itu Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi kalau gitu apa dong kesimpulannya? Jadi janganlah kita sekedar mengikuti apa yang terjadi, apa yang dilakukan biasanya, apa yang jadi kebiasaan di dunia ini. Bukan. Sekalipun orang berlaku jahat pada kita, sekalipun ditindas, kita harus percaya bahwa semua yang terjadi pada kita adalah seizin Allah. Karena seizin Allah, maka dia mengontrol semuanya. Dia tidak akan biarkan kita lebih dari kemampuan kita dicobai. Tidak akan biarkan itu. Dan Tuhan punya rencana yang baik sekali buat kita ya, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera ya. Dan buat dari pihak kita, jangan kita membalas perbuatan jahat dengan kejahatan juga, perbuatan jahat dengan yang jahat juga ya. Tapi ampunilah mereka, dan itu dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan sebagai orang percaya yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan kita berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan, lembutkanlah hati kami Tuhan, bangkitkanlah pikiran iman dan iman kami Tuhan, agar kami percaya kepadamu, percaya apa yang kau ajarkan, dan percaya dengan apa yang harus kami lakukan, karena itu yang terbaik buat kami. Dan biarlah kami mau taat kepada perintahmu, mengampuni orang bersalah pada kami. Nah, Tuhan tidak balas kejahatan dengan kejahatan, agar hidup kami bisa berkenan di hadapanmu. Roh Kudus, urapilah kami, berikan kami kemampuan untuk itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, angkat kedua tanganmu, kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama pengurapan yang penuh dari Roh Kudus, dan berikan pada kita hati dan pikiran yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan itulah nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha,
bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati semua. Haleluya, sampai jumpa. Lebih indah darimu, tiada permata cemerlang sepertimu, tiada samudra yang sedalam kasih-Mu, yang tak terukur bagiku, tiada api sedahsyat urapan-Mu, tiada hujan sederas berkat-Mu, tiada kuasa seperti kuasa-Mu Tuhanku, dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman teduhlah. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Sedahsyat urapan-Mu, tiada hujan sederas berkat-Mu, tiada kuasa seperti kuasa-Mu Tuhanku, dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Di saat